ketimbang mirip pistol, saya rasa sih ini lebih mirip bor listrik ya, kayak gini. Tuh lihat, ini kayak gini deh bentuknya. Ini unik ya. Wis 360, wih 3. Waduh, ini unit kenceng. Tapi ini memang di atas rata-rata. Kita habisin aja. Habisin. Oke, sip. Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, para penggemar airsoft di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview lagi sebuah unit airsoft GBB atau airsoft gas blowback ya. Di hadapan saya kali ini sudah ada sebuah box warnanya coklat seperti ini ya. Ini penampakannya cakep ya. Kemudian di sini ada mereknya, tentunya ini ada dari merek Action Army, dan di sini ada tulisan AAP Assassin 01 BK atau warna black ya. Langsung aja tanpa banyak berlama-lama, langsung kita unboxing seperti apa penampakan dalamnya. Oke, pertama-tama seperti biasa kita disuguhkan dengan buku panduan atau manual user guide ya. Ini langkah-langkah panduan penggunaan seperti biasa, kayaknya kita tidak usah dibahas ya. Ini klasik. Kemudian di sini ada sesuatu yang sedikit beda. Energy test report. Nah, ini energy test report bahwa ini di bawah 1 joule ternyata ya. Ini di bawah 1 joule, jadi ini aman untuk penggunaan wargame atau skirmish ya, atau perang-perangan airsoft. Langsung aja lah kita ambil unitnya. Seperti inilah penampakan unitnya, brother. Ini nih yang paling saya tunggu-tunggu, ini udah nggak sabar. Nah, teman-teman bisa lihat, ini cakep ya, cakep banget kayak gini. Ini penampakan dari sisi sebelah kirinya kayak gini. Oke, ini aduh, ini sebelah kiri dan ini sebelah kanannya kayak gini ya. Oke, sebelah kanannya seperti ini ya. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu detailnya ya. Sorry, kita bahas dulu panjangnya. Nah, ini panjangnya kurang lebih sekitar 23 cm dari mulai pangkal sampai ke ujung. Kemudian dari atas sampai bawah ini lebarnya kurang lebih sekitar 14 cm dan ketebalannya 3 cm ya. Kemudian lanjut kita bahas detailnya. Nah, kita bahas dari bagian depan dulu sini. Di bagian depannya sini ada semacam apa ya? Ini ulir yang bisa diputer. Nah, seperti ini ulirnya terbalik ketika kita buka. Nah, di sini mungkin ini si produk apa namanya? Action Army ini menyediakan part custom. Mungkin apabila user ingin memasang peredam, ini kayaknya bisa ya. Nah, seperti ini. Di dalamnya ada semacam drat yang bisa kita pasangin peredam. Nah, kayak gini nih. Ada dratnya kayak gini. Lanjut kita pasang lagi aja bagian depannya ini ya. Oke, selanjutnya di bagian sini ada semacam pisir yang ada warna oranye-oranye kayak gini. Ini satu style dengan bagian belakang yang warna hijau kayak gini ya. Dan kalau misalkan kita bidik ke target ya, kita bidik ke target. Nah, kita bidik ke target, penampakannya kurang lebih seperti ini ya, nyala, glowing kayak gini nih. Ini cakep banget dan ini nyaman untuk dipakai membidik. Saya rasa ini ukurannya pas ya, tidak kegedean dan tidak kekecilan. Pokoknya enak banget lah pada saat kita membidik. Lanjut ke bagian lain ya. Nah, di bagian lain ini aduh, detailnya ini cakep dan tidak biasa ya. Jika biasanya unit-unit airsoft GBB itu kan biasanya adalah bentuk-bentuk yang kita sering temuin di film-film ya, kayak misalkan Beretta, Glock, atau 1911, 1911 ya, Colt atau dan lain sebagainya, atau revolver. Nah, ini ketimbang mirip pistol, saya rasa sih ini lebih mirip bor listrik ya, kayak gini. Tuh lihat, ini kayak gini deh bentuknya. Ini unik ya. Nah, ini di bagian depan sini ini semacam silinder atau pipa, tapi tidak pipa polos. Di sini ada detail-detail kayak gini, coakan-coakan begini, cakep banget. Ini sekeliling tubenya kayak gini ya. Nah, kemudian di bagian belakangnya sini ini seperti layaknya desain handgun pada umumnya, namun ini lebih minimalis ya, kayak gini bentuknya. Nah, yang paling saya suka adalah detail dari bagian gripnya ini. Nah, di bagian gripnya ini ada semacam ornamen heksagonal kayak gini atau segi 6 atau semacam seperti motif sarang lebah ya kayak gini. Nah, ini cakep banget menurut saya. Aduh, ini keren. Kemudian dikombinasikan dengan detail-detail lainnya. Pokoknya ini cakep banget. Namun pada saat saya lihat di bagian belakang ini desainnya mengingatkan saya pada desain Glock ya. Glock seperti ini, memang seperti ini bagian belakangnya, mirip banget sama Glock ya. Kemudian, nah untuk di bagian triggernya itu sendiri, kalau kita misalkan ingat-ingat cocokologi ya atau mirip-miripan ya, ini yang paling mirip itu terutama di bagian grip, bagian belakang sini, dan ada satu lagi yang mirip dengan Glock. Ini adalah di bagian triggernya. Ini mengingatkan saya pada Glock ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita tekan tanpa kita genggam seperti ini, tanpa kita masukin jari ya, ini ketekan kayak gini, ini nggak akan mundur, sama persis kayak Glock. Dan kalau misalkan kita masukin jari seperti ini, nah ini baru bisa mundur triggernya kayak gini ya. Ini mirip banget sama Glock.
Jadi ada dua bagian di unit ini yang mirip banget sama Glock, yaitu di bagian grip, bagian belakang sini, dan di bagian trigger ya. Oke, langsung aja kita bahas detail lainnya. Kita bahas bagian safety ya. Jika biasanya unit-unit handgun GBB pada umumnya ya, pistol itu rata-rata safety-nya itu di bagian sini nih. Di bagian sini atau bagian sini. Ini lain sendiri. Dia beda sendiri. Ini di bagian sini safety-nya nih. Ini malahan bener-bener mirip seperti bor listrik ya yang saya punya. Nah, ini nih ya. Bor listrik kan di bagian sini nih safety-nya. Nah, bor listrik kan bagian sini. Ini juga sama bagian sini. Kita misalkan mau kunci atau safety ya, kita posisikan ke mode safety, ini tekan di bagian depan sini ya, sama seperti bor listrik. Kemudian kita untuk membukanya ditekan juga dari bagian sini, sama persis seperti bor listrik ya. Selanjutnya kita bahas bagian stopper slide atau bagian rilisnya ini. Oh sorry, kita bahas dulu bagian ngokangnya ya, atau cara mengokangnya. Jika biasanya unit-unit handgun pada umumnya dikokang dari bagian atas sini, nah ini tidak dari bagian atas sini, melainkan dari bagian belakang kayak gini ya. Nah dikokangnya kayak gini. Kemudian untuk bagian rilisnya atau bagian slide stoppernya bisa kita operasikan dengan tangan kanan alias dari sebelah kiri, atau dengan tangan kiri dari sebelah kanan ya. Jika biasanya handgun lainnya kan cuman bisa dioperasikan dari sebelah kiri alias pakai tangan kanan. Nah ini bisa dari kiri kanan ya bagian rilisnya ini. Oke, selanjutnya kita mulai melangkah ke bagian magasin ya. Nah ini magasinnya pun mirip banget sama magasin Glock ya. Langsung aja tanpa banyak berlama-lama saya isi gas ya. Kita isi ya seperti biasalah, pengisian gas itu dicolok dari bagian bawah sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lanjut kita isi BB-nya. Kita isi beberapa butir saja karena ini hanya untuk pengetesan doang ya. Oke, kita isi BB-nya. Sorry, ada yang lupa belum saya sampaikan. Ini di bagian apa namanya? Setting hop up-nya ya. Jadi jika biasanya unit-unit GBB pada umumnya itu setting hop up-nya biasanya dibongkar slide-nya, atau ada juga yang dikokang kemudian diputar dari bagian dalam. Nah ini bagian mana nih? Saya lihat di bagian atas sini ada lubang. Oh saya pikir mungkin setting hop up-nya pakai kunci L dari bagian sini. Ternyata setting hop up-nya itu setelah saya baca buku panduannya, setting hop up-nya adalah dengan cara dikokang kayak gini. Nah, dengan cara dikokang kayak gini, kemudian di sini ada semacam gerigi terlihat. Bisa kita putar untuk naik turunkan hop up-nya ya. Oke, lanjut saya isi lagi BB-nya karena kita akan cek krono ya, brother. Oke. Pertama-tama kita nyalakan krononya. Sip, krono sudah menyala, langsung kita masukin magasinnya ke dalam unit. Nah, ini jika biasanya unit-unit handgun pada umumnya kan mundurnya slide-nya bagian sini, ini mundurnya bagian sini, cukup unik. Langsung aja kita kokang, kemudian kita tembakin. Tembakan pertama. Wis, lobeknya kencang, oi. 354, wih, kencang. Wis, 360, wih, 364 itu tembakan kedua pesan. Tembakan ketiga 351, tembakan keempat 348, tembakan kelima 354. Waduh ini unit kencang. Ini unit kurang lebih sekitar 350 sampai 360 fps. Ini di atas rata-rata ya. Jika biasanya unit GBB itu yang kencang itu biasanya 330 sampai 340, ini bisa 350 sampai 360 pakai BB 0,20 gram. Luar biasa gasnya. Papdino ya, seperti biasanya saya ngecek pakai ini dua sih, tapi ini memang di atas rata-rata. Kita habisin aja BB-nya ya, kita tembak, habisin. Oke sip. Nah seperti ini jika posisinya habis, kemudian kita buka magasin dan kita kembalikan slide-nya ini ke posisi semula. Oke sip. Luar biasa. Oh iya, satu lagi. Nah, ini material ya belum saya bahas. Aduh, banyak yang lupa, brother. Jadi ini materialnya secara keseluruhan ya 99% yang nampak dari luar ini materialnya polimer ya, alias bukan metal ya. Bukan metal, ini semuanya bukan, dari mulai bagian depan slide kemudian gripnya bukan. Yang terdeteksi di sini ada metalnya ya, cuman ada dua bagian, yaitu di bagian stopper slide atau bagian rilisnya ini, kemudian di bagian kokangannya sini ya, dan di bagian magasinnya sini. Kemudian menurut informasi yang saya dapat di internet, ini beratnya kurang lebih sekitar 600 gram ya, 600 sekian. Koreksi, mohon maaf jika saya salah.
Ini unitnya lebih ringan daripada unit-unit GBB pada umumnya ya. Jika biasanya 800 gram sampai 1 kilo, bahkan ada yang 1 kilo 2 ons atau 1200 gram, ini cuman 600 gram. Jadi ini ringan banget. Ini nggak tahu kekurangan apa kelebihan, tapi kalau menurut saya sih ini kelebihan ya. Kelebihannya itu bobotnya ringan ya. Mungkin ini supaya lebih nyaman pada saat digunakan di skirmish atau pada saat kita menembak. Oke, mungkin segitu aja video review yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasinya cukup banyak ya, cukup detail ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.